Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sekali lagi, apabila ibu menanyakan kepada kalian semua, apa kabar anak-anak? Jawabannya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran pada pagi hari ini. Wiza hadir, Wisnu hadir, Safitri hadir, Devi Suryaningsih, Zaki hadir, Fajar hadir. Baiklah, selanjutnya marilah kita bernyanyi bersama-sama untuk meningkatkan semangat belajar kita. Ikuti ya anak-anak. 10 malaikat Allah, orang Islam wajib percaya. 10 malaikat Allah, orang Islam wajib percaya. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rizki, Israfil meniup sangkakala, Israil pencabut nyawa, Raqib dan Atid pencatat amal, Mungkar dan Nakir menanya di kubur, Malik penjaga di neraka, Ridwan penjaga di syurga, Malik penjaga di neraka, Ridwan penjaga di syurga. Alhamdulillah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan buku yang telah dibagikan, maka siswa-siswi mampu menjelaskan tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, siswa mampu memahami wahyu yang pertama diturunkan oleh malaikat Jibril. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan kembali wahyu yang kedua diturunkan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan keluarga yang terpandang dan terhormat. Berasal dari suku Quraisy Bani Hashim. Pada masa pengasuhan pamannya Abu Thalib, beliau diamanahkan membantu menyediakan air untuk orang-orang jahiliyah yang menyembah berhala. Ia merasa risau, gelisah terhadap kaumnya yang menyembah berhala. Oleh karena itu, menjelang usia 40 tahun, ia sering bertafakur atau uzlah, mengasingkan diri, merenung dengan sungguh-sungguh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak terjerumus menjadi kaum jahiliyah lagi. Sesat menyembah berhala, tempat yang digunakan Nabi Muhammad untuk bertafakur atau bertahanus, yaitu Gua Hiro,
terletak di Gunung Jabal Nur, sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram Kota Mekah. Hal ini dilakukan Nabi Muhammad dengan tujuan untuk menunjukkan jiwa dan raganya dari urusan keduniawian. Muhammad juga terhindar dari pergaulan dengan orang-orang yang berakhlak buruk, yaitu jahiliyah. Memang sejak usia remaja, Nabi Muhammad tidak pernah mau mengikuti orang-orang yang mabuk-mabukan, berjudi, berfoya-foya, sehingga jiwa dan raganya sangatlah bersih. Perilaku masyarakat Arab yang selalu menggantungkan keberuntungan hidupnya kepada hal-hal terhayul, berhala-berhala, menyembah benda langit, adalah perilaku yang sejak kecil Rasulullah hindari. Jiwa dan raganya selalu menolak dan terjaga dari perilaku-perilaku yang jahiliyah. Maka tidak heran, sebelum menerima wahyu, Muhammad lebih sering menyendiri dan merenung, beribadah seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihi salam. Gua Hirolah yang menjadi tempat Nabi Muhammad bertahanus, yaitu tempatnya yang sempit, gelap, jalan majunya pun sangat licin dan terjal. Hanya orang yang memiliki keberanianlah yang mampu pergi ke Gua Hiro tersebut. Terkadang Nabi Muhammad SAW membawa bekal makanan dari rumah, yaitu membawa sebuah gandum dan air putih yang telah disiapkan oleh istri tercintanya, yaitu Khadijah. Ia pulang ke rumah untuk mengambil bekal yang disiapkan oleh istrinya tersebut. Saat bulan Ramadan, beliau beruzlah sebelum penuh berada di Gua Hiro. Baiklah, beliau mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perbuatan masyarakat Arab yang jauh dari adab manusia dan martabat. Nabi Muhammad SAW sangat prihatin dengan keadaan tersebut dan berharap suatu ketika dapat memperbaikinya. Beliau bertafakur, Nabi Muhammad SAW membersihkan hatinya, pikirannya yang penuh dengan keprihatinan terhadap perilaku masyarakat Mekah, dan niat suci bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Ada yang tahu wahyu yang pertama diturunkan, anak-anak? Ya, baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang pertama. Pada usia genapnya 40 tahun, Nabi Muhammad SAW merasakan tanda-tanda kerasulan, yaitu beliau bermimpi mengalami selama 6 bulan, seperti fajar yang terang di pagi hari. Sampai pada suatu malam, beliau mengalami peristiwa yang luar biasa, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus 611 Masehi. Nabi Muhammad melihat cahaya terang benderang di Gua Hiro. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan cahaya membuatkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemanapun beliau memandang, Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Iqra ya Muhammad." Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dan malaikat Jibril pun memerintahkan kepada Nabi Muhammad, "Iqra ya Muhammad." Lagi dan lagi Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Untuk yang ketiga kalinya, malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad, "Iqra ya Muhammad." Kemudian
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan perkataan yang berbeda. Apa yang harus aku baca? Kemudian malaikat Jibril pun membimbing Nabi Muhammad dengan membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sesudah mengalami peristiwa di atas, Nabi Muhammad pun keluar dari Gua Hira dan turun dari Jabal Nur, pulang dalam kondisi ketakutan dan kebingungan. Beliau gemeteran, beliau ketakutan, badannya menggigil dan berkeringat. Khadijah, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, merasa heran melihat kondisi suaminya, karena selama ini belum pernah terjadi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta istrinya Khadijah untuk menyelimutinya. Selimutilah aku, selimutilah aku. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, menggigil seperti orang yang terkena demam. Khadijah berusaha menenangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah hilang rasa takutnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan semuanya kepada istrinya. Apa sih yang terjadi di Gua Hira tersebut? Usaha seorang istri untuk menenteramkan hati sang suami Nabi Muhammad, Khadijah mengajak beliau untuk bertemu dengan pamannya yang bernama Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal adalah orang Nasrani yang memiliki pengetahuan yang luas, memiliki tentang isi kitab Taurat dan kitab Injil. Warokoh berkata, yang datang kepadamu adalah An-Namus Al-Akbar atau malaikat Jibril alaihi salam. Sesungguhnya engkau adalah orang yang dipilih menjadi Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, selanjutnya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang kedua. Ada yang tahu anak-anak apa itu wahyu yang kedua diturunkan? Ya, baiklah. Setelah mendapat nasihat dari Warokoh bin Naufal, Nabi Muhammad berharap menerima perintah selanjutnya. Namun berapa hari lamanya Nabi Muhammad tidak juga menjumpai wahyu selanjutnya. Nabi Muhammad merasa cemas dan sedih. Beliau mulai ragu dengan apa yang terjadi pada dirinya. Beliau pun selalu datang ke Gua Hira itu sebagaimana kebiasaannya. Dalam sejarah Islam maupun terputusnya wahyu tersebut disebut juga dengan Fatrul Wahyi. Namun ketika Nabi Muhammad sedang berjalan di suatu tempat, tiba-tiba beliau mendengar gemuruhan dari langit. Suara itu makin dekat dan terdengar dan memanggilnya, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasa takut mendengar suara itu. Beliau segera pulang dan meminta diselimuti dahulu. Ketika sedang berselimut, suara tadi terdengar lagi dengan jelas. Maka Nabi Muhammad mendengarkan malaikat Jibril membacakan wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudatsir ayat 1-7.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'andzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnu tastakthir walirabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan perbuatan dosa. Tinggalkanlah dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Wahyu tersebut adalah surah Al-Mudatsir ayat 1-7. Baiklah, itu tadi wahyu yang kedua diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita sebagai umat Islam, marilah kita berpedoman kepada Al-Qur'anul Karim. Baiklah, mungkin pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Sebelumnya Ibu telah menyiapkan tugas yang akan kalian kerjakan. Nanti akan Ibu kirim menggunakan Google Form. Tolong diisi ya, minggu depan akan dikumpulkan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.